Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Dialog Dewan yang disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTY FM dari Hits Tanpa Henti dan juga dirilai oleh Radio Suara Konco Tani. Kali ini Titi bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di Smart Room kali ini. Yang pertama adalah anggota DPRD Kabupaten Sleman dari fraksi Gerindra. Beliau adalah Bapak Sodikul Kiar. Halo Pak Kiar, apa kabar? Halo. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan juga ada Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Bapak Joko Dwi Haryadi SPMSI. Pak Joko, apa kabar? Baik, Baik ya. Masih ketemu dengan petani-petani? Masih ya. Terus setiap ya. hari. Setiap hari. Sekarang ketemu sama saya dulu ya Pak ya, dan juga Pak Kiar ya. Baik, kali ini podcast Dialog Dewan kita akan membicarakan permasalahan masyarakat yang ini sangat krusial ya, tentang ketahanan pangan, karena tema kita adalah peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan. Dan Anda bisa berinteraksi secara langsung melalui pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikirimkan melalui WhatsApp ke 0855 285 9070. Oke, berbicara mengenai ketahanan pangan, tentu saya harus ke Pak Joko dulu ya, yang setiap hari ketemu dengan para petani. Ketahanan pangan di Sleman, apa kabar Pak? Alhamdulillah selalu baik. Oke. Selalu terjaga. Selalu terjaga ya. Kalau ada kerikil-kerikil biasanya apa Pak? Biasanya terkait bantuan, pengajuan bantuan itu cukup setiap hari selalu ada selalu ada surat permohonan ke kami, sehingga kami tentunya selalu membahas di dinas. Kemudian juga kami tentunya juga ada komunikasi dengan Bapak Ibu Dewan, terutama Komisi C yang menjadi mitra kami di Dinas Pertanian ya, salah satunya Pak Sodikul Kiar. Oke, berarti Pak Kiar cukup akrab ya dengan Pak Joko ya Pak ya? Ya. urusan ketahanan pangan. Oke, kalau berbicara masalah banyak surat-surat nih yang masuk ke dinas gitu ya, kebijakan di Pemkab sendiri seperti apa sih Pak terkait ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Sleman? Jadi gini, Mbak Titi ya. Saya sebelum menyampaikan terkait dengan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman, saya sedikit memberikan definisi ketahanan pangan itu sebenarnya apa sih gitu. Kita selalu mendengar ketahanan pangan. Jadi memang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang disebut dengan ketahanan pangan itu suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara sampai ke perseorangan. Dan ini tercermin dari tersedianya yang cukup. Cukup itu bukan hanya jumlahnya, tetapi cukup juga termasuk aman dikonsumsi, kemudian terjangkau oleh masyarakat, begitu aja. Jadi melihat definisi itu, kebijakan di Kabupaten Sleman saat ini salah satunya untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Sleman yaitu dengan program pemanfaatan pekarangan. Ya, jadi ini kegiatan pertanian tetapi ruang lingkupnya di sekitar pemukiman, di halaman rumah, kemudian di lahan-lahan kosong yang ada di sekitar rumah gitu. Kemudian dengan kebijakan ini memang Ibu Bupati pada tahun 2022 itu mengeluarkan surat edaran nomor 52 tahun 2022 tentang gerakan penyediaan lumbung pangan kedua ya, karena mengingat lumbung pangan utama kita yang di hamparan persawahan itu kan kita menyadari setiap tahun susut ya itu ya memang untuk kepentingan umum itu ya, salah satunya tol segala macam itu, sehingga menurut saya kebijakan terkait dengan optimalisasi pemanfaatan pekarangan ini cukup tepat lah gitu ya, dengan melihat kondisi lahan yang semakin berkurang seperti itu, sehingga harapan kami nanti juga masyarakat selalu bisa mengembangkan suka menanam di lahan masing-masing seperti itu, Mbak. Oke, Pak Kiar, menanggapi dari Pak Joko tadi, ada kebijakan yang sudah dijalankan dari dinas ya, berdasarkan pantauan dari anggota dewan, efektivitasnya seperti apa ini Pak? Ya sudah lumayan bagus. Mbak siapa tadi? Titi. Mbak Titi yang baik hati. Amin. Jadi kami ini setiap tahun ketemu berkali-kali ya Pak Joko, sehingga kami di dalam pembahasan bagaimana mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman ini tidak lepas dari
anggaran. Jadi, sehingga kami selaku di lembaga DPRD yang salah satunya punya kewenangan budgeting, tentu kami secara maksimal ya akan menganggarkan khusus untuk Ketapang ini ya, untuk ketahanan pangan supaya Kabupaten Sleman ke depan akan lebih terjaga, lebih baik untuk ketahanan pangannya. Nah, bantuan kami Mbak Titi di wilayah Sleman, khususnya di Sleman Barat itu sudah sangat luar biasa. Antusias daripada ibu-ibu, bapak-bapak, kelompok tani, KWT ya. KWT itu kelompok wanita tani yang sering juga disebut kelompok wanita tangguh. Oke, semuanya wanita ini ya. Iya. Oke, yang menyaingi bapak-bapak nih ya. Jadi luar biasa di sela-sela aktivitas sebagai ibu rumah tangga, ternyata kami melihat peran serta daripada masyarakat khususnya ibu-ibu KWT ini sangat luar biasa. Bayangin saja cabai yang sudah busuk, Pak. Ya. Isinya bisa ditanam di Ditanam belakang lagi rumah. Ya, ini luar Tumbuh biasa. ya Pak ya, nggak perlu khawatir dengan lonjakan harga cabai. Betul. Di rumah sudah ada seperti itu ya. Oke, saya ke Pak Joko mengambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiar tadi. Mungkin ada ibu-ibu ya yang sadar bahwa ini cabai busuk bisa ditanam lagi, tapi nggak semua ibu-ibu, nggak semua juga masyarakat di Sleman ini sadar akan hal itu. Ya. Pak Joko. Begini Mbak Titi, jadi memang terkait dengan kegiatan atau program pemanfaatan pekarangan memang saat ini kami itu lebih banyak mendampingi dan membina yang ibu-ibu KWT karena lebih banyak di rumah dan lebih dekat dengan pekarangan ya. Kalau yang bapak-bapak petani kita memang cenderung ke hamparan yang di persawahan, tapi kita tetap membina mendampingi itu untuk kegiatan-kegiatan pertanian yang di sekitar rumah sehingga pekerjaan rumah juga tidak terlalu lama ditinggalkan tapi bisa semuanya dapat ya Pak ya, bisa rumah tangga berkarya dapat, di pekarangan sekitar juga bisa betul. dimanfaatkan. Oke. Kemudian memang harapan kami, tujuan kami untuk kegiatan pemanfaatan pekarangan ini kenapa kita lebih dekat dengan ibu-ibu karena harapan kami nanti yang ditanam itu kan aneka sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian ada ternak skala rumah tangga, kemudian ada ikan skala rumah tangga. Obat-obatan bisa juga ya Pak ya. Herbal, Oke, toga itu ya, tanaman obat keluarga itu kan ibu-ibu yang akan menggunakan nantinya gitu. Sepertinya lebih enak bergaul dengan ibu-ibu ya Pak ya. Dari dinas. Bapak-bapak biasanya lebih di ini loh Pak. Kalau ibu-ibu kan didatengin Pak Joko, didatengin Pak Kiar itu pasti tehnya tuh nggak lupa. Kalau bapak-bapak wes ngobrol aja gitu ya. Memang dia seperti itu. Jadi kami mengadakan kegiatan program itu lebih meriah dengan ibu-ibu dan semangatnya luar biasa ya Pak ya. Ya peran seorang wanita tuh memang sekarang luar biasa di pembangunan pertanian khususnya. Oke. Pak Kiar tadi menyinggung soal budgeting ya. Ini kita juga mengalami apa ya, perubahan iklim, musim cuaca yang harusnya nih sudah hujan, ternyata belum hujan. Tanaman-tanaman mulai apa ya protes, mau nggak mau mereka tidak mendapatkan asupan air yang cukup. Nah, apakah ini ada gejolak dalam budgeting yang terjadi di Kabupaten Sleman? Baik. Kemarau memang sangat panjang saat ini ya, sehingga kami sudah mengusulkan yaitu untuk sumur-sumur bor, Mbak Titi, supaya nanti kalau terjadi kering panjang seperti ini bisa dimanfaatkan, dan begitu juga untuk embung-embung ini akan kita usulkan untuk direalisasikan mungkin Pak Joko di Dinas Pertanian supaya apa, petani-petani yang ada di Kabupaten Sleman tidak kekurangan air ya. Nah, ini tentu menjadi sangat penting bagaimana fasilitas-fasilitas ya yang harus kita sediakan kepada para petani, dan juga karena temanya pada hari ini adalah ketahanan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan. Nah, ini tentu juga tidak lepas daripada bantuan-bantuan seperti sayur-sayuran tadi yang disampaikan Pak Joko, seperti alat-alat pendukung ya. Tadi ada pompa air, bahkan ada motor roda 3, Mbak Titi. Ya. Ada motor roda 3, ada traktor juga ya. Intinya usulan-usulan daripada kelompok tani, ibu-ibu KWT ya, semua yang dibutuhkan bisa diusulkan kepada
lembaga DPRD, kepada wakil-wakilnya yang kebetulan kami semua ada di sini untuk bisa memfasilitasi, bisa menampung usulan aspirasi mereka. Jadi apapun kebutuhannya untuk menunjang, mewujudkan bagaimana ketahanan pangan bisa terbentuk, pasti insya Allah kami siapkan, kami anggarkan, dan kami realisasikan. Janjinya Pak Kiar mantep loh ya. Ini pokoknya datang ke sini ungkapkan permasalahannya ya Pak ya, jangan mengada-ngada ya. Biasanya kan wah mumpung nih diberikan angin segar sama Pak Kiar, yuk opo sing bisa kita manfaatkan seperti itu ya. Dari dinas sendiri seperti apa Pak menanggapi langkah yang dilakukan oleh pihak DPRD Kabupaten Sleman? Ya, jadi benar apa yang disampaikan Pak Setul Kiar, itu memang pertanian itu faktor utamanya tentang air ini Mbak. Ya. Kebetulan di dinas kami juga melakukan bantuan-bantuan bahkan yang untuk ibu-ibu kelompok wanita tani kita yang sekiranya lahannya itu kesulitan air, kita juga membantu tentang dengan sumur ladang. Sumur ladang. Ya, sumur ladang dengan mesinnya. Kemudian kemarin juga di wilayah barat ada pompanisasi. Jadi itu salah satunya untuk mengantisipasi cuaca seperti ini, iklim seperti ini gitu. Oke, jadi sebenarnya kerjasamanya udah solid ya Pak ya, dari DPRD sudah memberikan akses untuk kebijakan, kemudian apa segala macam, dari SKPD-nya juga sudah mulai jalan mengantisipasi apa saja permasalahannya. Tapi mungkin belum semuanya permasalahannya nanti terungkap, nanti kita akan sambung lagi obrolan kita di podcast Dialog Dewan kali ini. Kita break dulu. Untuk Anda yang ada pertanyaan boleh langsung melayangkan via WhatsApp ke 0855 285 9070. Tema kita kali ini adalah peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan lahan perkarangan. Podcast Dialog Dewan akan segera kembali. Baik, Anda masih menyimak podcast Dialog Dewan yang disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTH FM dari Hits Tanpa Henti dan juga dirilai oleh Radio Suara Konco Tani. Kali ini bersama dengan dua orang narasumber, yaitu anggota DPRD Kabupaten Sleman dari fraksi Gerindra, Bapak Sodikul Kiar. Masih kita lanjutkan lagi obrolan kita Pak Kiar ya. Baik. Dan juga Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Bapak Joko Dwi Haryadi SPMSI. Oke, kita masih membahas mengenai peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan lahan perkarangan. Boleh langsung ya kirimkan pertanyaan Anda kepada bapak-bapak berdua ini melalui WhatsApp ke 0855 285 9070. Pak Kiar dan juga Pak Joko, kita lanjutkan lagi obrolan tadi. Kita masih membahas mengenai dari SKPD, kemudian dari DPRD Kabupaten Sleman, dari masyarakatnya sendiri seperti apa sih mereka menerima atau mereka mencoba untuk menerapkan bagaimana memanfaatkan perkarangan rumah ini untuk mensupport ketahanan pangan di Sleman. Pak Joko, monggo silakan. Ya, peran masyarakat terhadap pemanfaatan perkarangan memang selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan ini memang menurut hasil pemantauan kami, monitoring kami di lapangan itu memang selalu berkembang, dan memang banyak sekali yang responnya baik, kemudian mengajukan terutama kegiatan atau program pemanfaatan perkarangan, entah bantuan, kemudian pelatihan gitu, seperti itu. Jadi memang cukup baik respon dari masyarakat dan perannya cukup meningkat terus dari tahun ke tahun, dan ini bisa dibuktikan salah satunya dengan adanya penambahan pengukuhan kelompok wanita tani, di mana kelompok wanita tani ini kan memang sebagai pelaku di dalam kegiatan pemanfaatan perkarangan yang ada di Kabupaten Sleman seperti itu. Oke, Pak Kiar, masyarakat yang datang ke DPRD biasanya apa yang diminta Pak? Langsung meminta. Baik Mbak, terima kasih. Jadi ini ya, sebelum ke jawaban, ini kami ceritakan dulu bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 ya tentang LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan, perlu kita ketahui bersama bahwa luasnya hanya 18.000 hektar meter persegi, Mbak. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kami bersama, dengan luas lahan sekitar 18.000 itu yang menurut kami tidak terlalu luas untuk Kabupaten Sleman yang jumlah
penduduknya mencapai 1,3 juta jiwa. Nah, sehingga betapa pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan ini kita maksimalkan, kita optimalkan, ya. Harus kita sosialisasikan bersama bahwa dengan LP2B, lahan pangan berkelanjutan hanya seluas itu, maka betapa pentingnya kita memanfaatkan lahan pekarangan yang justru saat ini luas lahan pekarangan kita lebih luas daripada lahan pertanian kita, Mbak. Ya, luas lahan pekarangan kita mencapai kurang lebih 20.000 hektar meter persegi. Maka kalau kita asumsikan, kalau yang di atas lahan pekarangan yang dibangun gedung, rumah dan macam sebagainya adalah 50%, maka masih ada 10.000 hektar meter persegi yang saat ini masih kosong, belum dikelola dan belum dimaksimalkan. Inilah yang menjadi panggilan dari kami, baik dari lembaga DPRD maupun Dinas Pertanian, bagaimana kita harus memberikan pelatihan-pelatihan, mensosialisasikan betapa pentingnya saat ini mewujudkan ketahanan pangan. Syukur-syukur nanti bisa swasembada pangan, ya. Di atas pekarangan ini harapan kami nih, Mbak. Harapan kami dari peran serta ibu-ibu ini tadi bisa produksi, bisa adanya telur, adanya susu, adanya daging, adanya sayur mayur, adanya buah. Ini bisa kita lakukan di atas lahan pekarangan. Nah, sehingga dengan terwujudnya telur, daging, susu dan macam sebagainya, manfaatnya sangat luar biasa, ya. Maka pencegahan stunting salah satunya juga bisa dilakukan lewat makanan yang baik, 4 sehat 5 sempurna. Maka kalau di piring kita ini ada telur, ada daging, ada susu, saya rasa sudahlah, kita tetap konsisten bisa menjaga bahwa Kabupaten Sleman SDM terbaik nomor 1 di Indonesia. Inilah wujud daripada ketahanan pangan. Dampaknya sangat luas. Mengingat gini, Mbak, kalau kita lihat ketimpangan gizi di negara kita, ya, dibanding dengan luar negeri ini kan masih sangat jauh timpangnya, ya. Salah satu contoh misalkan kita konsumsi daging, ya, ini baru 3,5 kilo 1 tahun. Di negara Jepang dan Cina, ya. Setiap hari ya mereka, ya Pak, ya. Mereka berapa, Mbak? Bisa hitung enggak kira-kira? 80 kilo per tahun, ya. Kita baru 3,5 itu sudah ditambah subsidi kalau ada hari raya Idul Adha, ya. Biasanya kalau dapat 1 kilo, 2 kilo, ya. Jadi masih minim dan sangat jauh. Oleh karena pentingnya, ya, kita memanfaatkan lahan pekarangan ini agar apa? Agar semua lapisan masyarakat, khususnya generasi penerus kita, ya, anak-anak kita bisa berkecukupan gizi, bisa berkecukupan pangan. Karena pangan ini saya rasa 20 tahun mendatang akan sangat penting untuk kita jaga, ya. Ini sangat penting untuk kita semua. Jadi kita bersama-sama lembaga DPRD, Dinas Pertanian harus membangkitkan semangat untuk seluruh warga Kabupaten Sleman agar tidak ada lagi lahan pekarangan yang dikosongkan, yang tidak dikelola, yang tidak diolah dengan baik. Begitu, Mbak, kira-kira. Indah sekali yang disampaikan oleh Pak Kiar, ya, Pak Joko, ya. Kalau kita misalnya punya pekarangan itu bisa dimanfaatkan, ya, ada ternak kecilnya, ya, ada sayurnya, ya, ada itunya segala macam. Cuman masalahnya kadang, Pak, saya tinggal di perumahan, Pak, tidak boleh memelihara ayam misalnya gitu. Ini bagaimana dengan hal-hal seperti itu, Pak? Karena mengganggu tetangga nih, lewat aja kotorannya cuma dapat kotoran doang gitu loh, Pak. Ya, tentunya dalam pengelolaan pekarangan kita tetap tidak bisa terlepas dari lingkungan kita. Ya. Tetap kita harus menjaga lingkungan kita. Mungkin kalau di perumahan, ya, tidak perlu memelihara ayam seperti itu, ya, karena kan nanti menyebabkan polusi potensial juga, ya, Pak, ya. Mungkin aja dengan tanaman-tanaman aneka sayuran yang dibutuhkan setiap hari, cabai, terong, sehingga tujuan dari pemanfaatan pekarangan selain untuk sebagai sumber pangan, tentunya juga sebagai sumber pangan yang bergizi gitu, yang mempunyai mutu yang baik, yang layak untuk
konsumsi seperti itu, sehingga tujuan akhirnya nanti untuk penganekaragaman konsumsi di tingkat masyarakat itu bisa terjaga gitu ya. Karena dengan perkembangan saat ini memang kita mengakui banyak makanan-makanan cepat saji seperti itu ya. Gitu kan. Frozen food banyak ya Pak ya. Nah, kita pengennya menumbuhkan lagi budaya yang dulu nenek moyang kita ya, di meja makan itu ya ada sayuran, kemudian ada tempe, telur seperti itu. Dan memang membuktikan kalau di kami itu ada untuk alat ukur ya, alat ukur untuk penganekaragaman konsumsi itu dengan PPH gitu ya. Dan memang menunjukkan Sleman itu sudah tinggi PPH-nya. Skornya itu maksimal 100, kita di 96,2. Dan itu 10 besar di Indonesia. Dan memang terbukti ternyata kualitas dari makanan ini berbanding sama dengan tadi ya, SDM yang paling baik ya Pak, tertinggi di Kabupaten Sleman. Jadi memang ya pas ini. Ya gizi mempengaruhi gizinya Pak ya. Kita bagus untuk konsumsinya, ternyata ya menghasilkan SDM yang nomor 1. Iya, berkesinambungan seperti itu ya. Jadi pemanfaatan pekarangan itu ya tidak hanya sebatas menanam saja, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan benar dan tepat, sesuai proporsional gitu ya. Tadi yang sudah disebutkan, kalau dulu pakai istilah 4 sehat 5 sempurna ya Pak, mungkin sedikit kami luruskan, kalau sekarang memakai istilah B2SA, beragam, bergizi seimbang dan aman. Nggak asal kenyang aja ya Pak ya? Tidak asal kenyang, karena itu sudah kalau diterapkan itu menjadi isi piringku, dibagi 3. Isi piringku. Sepertiga nasi atau karbo, kemudian sayuran, kemudian lauknya. Iya. Kalau yang paham sih iya Pak, tapi kalau kebanyakan masyarakat juga lauhe yang ada cuma itu Pak, ya udah yang penting kenyang aja Pak gitu. Kita setiap tahun kita secara rutin kita selalu melakukan sosialisasi. Kemudian di pelatihan juga kita memberikan materi yang terkait dengan konsumsi yang B2SA tadi. Oke, baik Bapak-Bapak, ada pertanyaan yang masuk. Ini tadi Pak Kiar juga sudah sempat menyinggung tentang pelatihan ya Pak ya. Ini dari Agung yang ada di Gamping. Mau tanya, apakah ada pelatihan gratis dari pemerintah kalau buat masyarakat yang mau memanfaatkan lahan kecil untuk berkebun? Monggo Pak Kiar. Baik, terima kasih Mas Agung yang ada di Gamping. Kebetulan saya juga tinggal di Gamping, Mas Agung. Sebelah mana Pak sama pasarnya? Timur Pasar Gamping. Timur Pasar Gamping. Iya. Sama Bang Jo loh. Persis di depan Indomaret. Gitu. Oke, lanjut. Baik, sebelum ke jawaban menambahkan ya Pak, sekaligus nanti jadi satu itu. Silakan. Dengan pertanyaan Pak Agung. Jadi kalau saat ini di masing-masing kapanewon ya Pak ya, misalkan kita bicara Ngodian, Mayudan, Segan, Minggir ya, tentu ini masih sangat mungkin untuk dilakukan program-program yang sifatnya ternak kambing, ternak sapi, ternak ayam gitu kan, tanaman-tanaman yang memang membutuhkan lahan yang luas. Nah kami ini kemarin 2023 juga melakukan pelatihan-pelatihan yang ada di perkotaan, Pak. Misalkan di Ngodian tuh di Sidoarum ini wilayah perkotaan. Nah, di sini banyak perumahan pada penduduk karena jantungnya kota di Ngodian ini adalah Kelurahan Sidoarum. Nah, sehingga di situ dengan padatnya penduduk kami berpikir kalau kita berikan bantuan program ternak ayam bisa bau semua kan? Iya. Semua perumahan. Polusi ya Pak ya. Nah, tentu kami sesuaikan dengan lokasi, yaitu kemarin di bidang hortikultura ya Pak Joko ya. Di situ kita berikan pelatihan bagaimana berbudidaya bunga anggrek, aglonema dan macam sebagainya. Dan bunga anggrek, aglonema ini kalau kita budidayakan dengan baik tentu juga mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi Pak. Nah sehingga ini kalau laku dijual juga bisa untuk beli telur, susu dan daging kan gitu ya. Harapan kami seperti itu. Semuanya pelatihan mempunyai nilai masing-masing. Sehingga menjawab sekaligus pertanyaan Mas Agung, bagaimana tadi cara mengakses mendapatkan pelatihan. Ya, kami setiap tahun punya program pelatihan. Nanti Mas Agung bisa mengajukan proposalnya kepada kami. Pelatihannya mau bidang apa ya?
Kalau untuk pemanfaatan lahan pekarangan ada banyak sekali itu Pak pelatihan-pelatihannya. Ada juga yang lucu namanya ayam bahagia. Ya, ayam bahagia itu jadi ayam petelur ya, yang tiap pagi bisa bertelur dan bisa membuat bahagia pemiliknya. Ya, karena tiap pagi sudah melihat telur ya. Jadi Telur itu keluar aja udah seneng ya Pak sudah ya. seneng ya. Jadi itu dinamakan telur bahagia gitu. Ayam bahagia, Ayam bahagia, ayam ya, bahagia, oke. Mbak. Dan juga pelatihan-pelatihan nanti akan kita sesuaikan tentunya dengan wilayah. Kalau wilayahnya memungkinkan tadi ada ayam chopper, ada ayam bahagia, ada juga nanti SL padi, SL cabe ya, sekolah lapang cabe. Oke. Jadi kita ada contoh di Kelurahan Sidomoyo Mbak, khususnya di Padukuhan Kerandon. Ibu-ibu KWT-nya sangat luar biasa. Beberapa tahun ini sudah 4 kali ini nanam cabai, selalu sukses dan berhasil. Ya, kemarin harga cabenya sangat luar biasa mencapai 70.000 ya, sampai punya kas puluhan Seneng juta. ya Pak ya, yang Seneng. beli yang ngos-ngosan Pak. Ya, jadi Mas Agung kalau nanti bisa membuat proposal silahkan datang ke DPRD atau langsung datang ke rumah saya ada di Gamping Kidul RT 1 RW 17 ya, Ambar Ketawang Gamping Sleman. Nanti bisa kita diskusi di rumah, diskusi di sini apa yang menjadi keinginan daripada Mas Agung dan kawan-kawan. Salam sehat selalu untuk Mas Agung dan keluarga. Ya, Mas Agung sudah terjawab ya, nanti bisa langsung ngetok pintu rumahnya Pak Kiar saja, deket nih kayaknya ya. Pak Joko, bagaimana dengan konflik nih ya, konflik kepentingan? Ketika tadi Pak Kiar juga sudah menyampaikan masyarakat ini bisa, mereka mewujudkan ketahanan pangannya sendiri. Terus nanti yang petani ini nggak laku dong Pak sayurnya. Terus nanti peternak ini telurnya nggak dibeli dong Pak. Ya. Bagaimana? Jadi sebelum saya menjawab itu mungkin sedikit menambahi tadi ya, terkait dengan pertanyaan Mas Agung dari Gamping. Jadi memang kegiatan atau program pelatihan kemudian bantuan fasilitasi apapun itu memang sekarang itu masyarakat itu bisa mengakses peluangnya cukup lebar ya. Jadi memang selain dari dinas teknis, dari dinas pertanian kami juga bisa, kemudian melalui Bapak Ibu Dewan tadi Pak Kiar juga sudah menawarkan, kemudian juga ada dukungan anggaran dari dana desa juga bisa. Jadi itu memang kalau dana desa itu sudah ada perpresnya itu sudah ada ketentuan 20% untuk kegiatan ketahanan pangan. Jadi memang untuk kegiatan ketahanan pangan itu kan cukup luas ya, bisa hamparan di persawahan, bisa untuk pelatihan, pemberdayaan segala macam seperti itu. Kemudian juga bisa melalui usulan-usulan dari Musrenbang Dus gitu ya. Jadi ada musyawarah di tingkat padukuhan, mungkin bisa diusulkan melalui warga sekitar. Memang kalau di kami di Dinas Pertanian itu untuk kegiatan maupun program itu memang harus berkelompok Mbak. Dan memang pelatihan itu saya kira semua gratis ya Pak. Karena itu dengan menggunakan uang dari pemerintah aja. Tapi sekalian banyak ya Pak ya. Kalau cuma harus, satu-satu. harus berkelompok ya. Minimal 20 atau 25 itu bisa. Ya. Jadi mencari sendiri ya Pak ya. Masyarakat mencari kelompoknya sewilayah gitu. Ya, harapan kami untuk Mas Agung tadi juga mengangkat melalui kelompoknya di wilayah situ gitu ya. Jadi dan peluangnya banyak sekali peluang. Jadi dikumpulkan dulu pasukannya yang mau ya Pak. Jangan-jangan nanti cuma 5 orang aja yang mau, udah sowan ke Pak Kiar, ke Pak Joko, lah cuma 5 orang nanggung gitu ya Pak ya. Tetap dibantu tapi syarat dan juga ketentuan berlaku seperti itu. Kalau untuk Pak Kiar lebih banyak lebih baik ya Pak. Kan sekalian gitu ya memberikan pelatihannya itu juga. Betul. Karena dana yang dikeluarkannya pun akan lebih efektif ketika itu lebih banyak yang memanfaatkan seperti itu ya Bapak-bapak ya. Oke, baik. Ada tambahan lagi? Tadi apa pertanyaan yang berikutnya? Pertanyaan yang berikutnya nanti kita simpan dulu aja Pak. Kita ke break dulu aja. Nanti kita lanjutkan lagi ada podcast Dialog Dewan kali ini. Masih ada pertanyaan yang akan kita bahas nanti, dan Anda yang ingin menambahkan pertanyaan kepada Pak Joko dan juga Pak Kiar boleh langsung saja WhatsApp ya ke 0855 285 9070. Kita break dulu. Podcast Dialog Dewan akan segera kembali.
Baik, Anda masih menyimak podcast Dialog Dewan. Kali ini yang disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTI FM dari Hits Tanpa Henti dan juga dirilai oleh Radio Suara Konco Tani. Masih bersama saya Titi dan juga dua orang narasumber, yaitu anggota DPRD Kabupaten Sleman fraksi Gerindra, ada Bapak Sodikul Kiar, dan juga Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Bapak Joko Dwi Haryadi SPMSI. Ini kita masih membahas mengenai peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan, dan masih bisa Anda berinteraksi melalui WhatsApp ke 0855 285 9070. Bapak-bapak, kita di segmen terakhir kali ini ya, ada beberapa hal yang tadi belum sempat kita bahas, terutama tadi sudah disinggung masalah KWT. KWT adalah kelompok wanita tani. Semuanya ibu-ibu dan lebih digemari oleh Pak Joko dan juga Pak Kiar ya untuk ketemu sama ibu-ibu ya. Ya, itu lebih seru seperti itu ya. Tapi bagaimana KWT ini apakah menjadi pesaing dari petani-petani konvensional yang sebelumnya didominasi oleh kaum pria, oleh bapak-bapak, atau KWT ini mereka memiliki kekuatan sendiri? Seperti apa? Saya ke Pak Kiar dulu deh. Ya, jadi KWT ini yang saat ini jumlahnya kurang lebih 450-an ya. Di seluruh Sleman ya Pak? Di seluruh Kabupaten Sleman. Nah, ini tentu jumlahnya sangat banyak, tidak sedikit Mbak. Jadi peran serta kelompok wanita tani ini harapannya kan bisa membantu ya, bisa membantu untuk menangani ketahanan pangan ya. Tentu hal ini menjadi sangat bagus di Kabupaten Sleman manakala seluruh ibu-ibu KWT dengan jumlahnya sebanyak ini ya, ini bisa bergerak bersama-sama ya, mewujudkan cita-cita kita semua ya. Ini saya rasa mempunyai wadah tersendiri selain daripada kelompok tani itu tadi Mbak. Nah, sehingga jelas tanamannya yang ditanam itu berbeda ya. Yang di kelompok tani tentu ada tanam padi, tanam polowijo, dan tanam tembakau dan lain-lain gitu ya. Yang di KWT ini tentu sebagai pendampingnya Mbak. Ya, di situ ada sayuran, ada buah-buahan gitu ya. Ada tanaman hortikultura dan macam sebagainya. Nah, kalau masing-masing kelompok tani dan juga KWT ini bisa semuanya aktif, tentu Mbak, ini Kabupaten Sleman akan tetap terjaga ketahanan pangannya, dan sehingga kami bersama dengan Dinas Pertanian akan terus memantau, akan terus turun ke bawah bagaimana KWT ini akan selalu semangat di dalam menjalankan tugas-tugasnya selain sebagai ibu rumah tangga, juga kelompok KWT ini mereka tetap menjaga kekompakan bagaimana bisa mewujudkan ya cita-cita kita bersama. Kelompok wanita tani ini yang saya sebut sebagai kelompok wanita tangguh, ini harapannya bisa jadi ujung tombak ya dari unsur ibu-ibu di Kabupaten Sleman. Bayangin tadi ada sayuran, ada buah-buahan ya. Tentu kalau buah-buahan itu tanaman keras kita bisa tanam gitu ya hari ini, mungkin 10-20 tahun ke depan akan sangat berguna dan bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, bagaimana penghijauan ya, ruang terbuka hijau akan terbentuk dan terwujud di masa mendatang. Iya. Berpikir ke depan juga ya. Iya, oke, betul. seperti itu. Pak Joko, ada tambahan? Mungkin ya tadi kalau menurut saya kelompok wanita tani itu bukan menjadi pesaing kelompok tani, tetapi itu akan malah untuk memperkuat ya, untuk memperkuat, saling mendukung seperti itu, sehingga mungkin kalau keluarga dari petani mungkin yang bapak-bapaknya ke lahan, ke areal persawahan, ibu-ibunya bisa fokus di pekarangan sehingga bisa mengurusi sebagai sumber pangannya gitu untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari seperti itu. Kalau bapaknya ya dia di areal persawahan yang lebih luas seperti itu. Oke, Kemudian bahkan ada beberapa
wanita tani itu membantu suaminya di Di lahan yang luas lahan ya. sawah itu. Nah, mungkin karena kalau ada seorang perempuan itu kan lebih telaten ya dari bapak-bapak, Lebih semangat ya lebih bapak-bapaknya. semangat, lebih telaten dalam menyentuh suatu tanaman gitu Iya, ya, iya, seperti itu Mbak. Jadi memang kelompok wanita tani di Kabupaten Sleman saya kira mempunyai peran yang penting di dalam menjaga ketahanan pangan, ya, terutama untuk ketahanan pangan di tingkat keluarga. Seperti itu. Oke, untuk perkaraannya yang besar Pak, lahan yang besar, kemudian ada lahan yang kecil. Kalau misalnya tanaman yang ditanam ternyata sama Pak, ini bagian mana nanti pemasarannya? Apakah tidak akan bertabrakan, misalnya nggak laku nih karena di rumah sudah punya sendiri sayurnya seperti itu? Jadi memang terutama untuk apa ya, untuk tanaman aneka sayuran, memang di Kabupaten Sleman itu sudah mempunyai titik kumpul, jadi tidak perlu takut khawatir dengan pemasarannya seperti apa, mau sebanyak apapun akan ditampung di titik kumpul sayuran. Oke, ya. Pak Kier, apakah ada pembagian di KWT? Misalnya di KWT wilayah A ini tanamnya ini, di wilayah B tanamnya tanaman ini. Apakah dibagi-bagi itu atau globalan saja? Monggo silahkan apa yang akan ditanam seperti itu. Ya tentu ini kan disesuaikan dengan lokasi juga ya Mbak ya, dengan lahan. Apakah tanah tersebut cocok untuk tanaman-tanaman yang disebutkan ya, misalkan di Godean cocok enggak kita tanam sayur-sayuran. Berbeda juga dengan ibu-ibu KWT yang di Depok, enggak mungkin juga kan itu kalau ditanam sawi, lahannya udah enggak ada. Nah tentu ini kita sesuaikan. Makanya program-program yang kita susun di Komisi C, yaitu bersama Dinas Pertanian, kita ada beberapa macam program Mbak. Ya tidak satu jenis, bahkan bisa puluhan jenis kan gitu ya. Ada yang namanya tanaman alpukat, tanaman kelengkeng, tanaman durian dan macam-macam, itu dari unsur buah-buahan. Sayur-sayuran juga begitu. Ada segala banyak macam sayur. Sehingga manakala KWT ini membutuhkan program yang unsur tanahnya sesuai dengan apa yang akan ditanam nanti, kita sudah siap untuk jenis-jenisnya, begitu Mbak. Oke, baik, satu pertanyaan yang belum tersampaikan tadi Pak, ini dari Septian yang ada di Jongke. Mohon disosialisasikan pemanfaatan perkarangan untuk pemanfaatan sampah dapur, karena lumayan bisa buat pupuk ya. Sampah dapur bisa bermanfaat, nggak bau busuk di tong sampah. Apakah Pak Joko ini di LH ya Pak ya tadi? Lebih cenderung ke Dinas Lingkungan Hidup. Oke, tapi mungkin bisa lah sedikit, walaupun kita juga sedikit kadang memberikan pelatihan terkait dengan persampahan gitu ya. Jadi monggo nanti mungkin bisa komunikasi langsung dengan kantor kami atau DLH seperti itu. Kapan itu ada pelatihan atau mungkin ada leaflet atau brosur ya, itu bisa bisa latihan sendiri, mudah kok itu untuk itu. Karena kalau pelatihan semua SKPD terbuka ya Pak ya? Terbuka. Apa yang diminta oleh tapi masyarakat? secara berkelompok ya dengan proposal tadi. ya Pak. Syarat dan ketentuan berkelompok dengan proposal ya, jangan cuma satu-satu maunya. Betul. Biar bisa sekalian nih ya, seperti itu. Nah, Pak Joko, apa sih yang membuat pemanfaatan perkarangan rumah oleh KWT ini bisa berjalan dengan baik sampai saat ini? Ya, memang kuncinya kalau di kelembagaan pertanian ya Pak, itu memang kita selalu mengevaluasi, memantau, membina, mendampingi. Itu memang kelembagaan dalam bentuk KWT maupun kelompok tani itu aktif atau tidaknya itu kita lihat dari pertemuan rutinnya. Jadi memang setiap kali pertemuan rutin tentunya nanti penyuluh kami atau kami dari dinas kadang juga ikut mendampingi. Mendampingi diskusi kendalanya apa, kemudian kebutuhannya seperti apa, seperti itu. Jadi sampai sekarang ya turun ke bawah terus ya Pak ya? Turun ke bawah. Saya sampai hari Sabtu Minggu selalu mendapatkan undangan pertemuan di kelompok wanita tadi. Tapi biasanya bawa kan Pak sayuran nanti pulang ya Pak ya? Oh iya, selalu. Tidak hanya sayuran, produk olahannya pun juga. Nah itu luar biasa kalau ibu-ibu KWT di Sleman itu. Iya, langsung mencicipi fresh from tanamannya ya Pak ya. Oke. Sebagai anggota Dewan nih Pak Kier, apa sih fungsi pengawasan dari DPRD Kabupaten Sleman terhadap kebijakan ketahanan pangan yang sudah diterapkan di Kabupaten Sleman? Ya, baik Mbak. Jadi kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan di Dinas
pertanian ya, saya rasa ini mari kita terus tingkatkan. Kami turun juga di kelompok-kelompok tani di KWT, petani-petani yang ada di seluruh Kabupaten Sleman. Saat ini memang terjadi keluhannya air, Mbak. Ya, itu pengawasan kami, sehingga kami ya nanti akan meminta bagaimana saluran irigasi tersier yang ada di lahan pertanian ini bisa kita maksimalkan. Mengingat panjangnya saat ini sekitar 7.700 meter lari, ya, 7.700 kilometer lari. Nah, ini tentu yang saat ini baru 56%, Mbak, perbaikannya, sehingga sisanya ini akan kita tempuh, kita selesaikan, ya, karena ini juga kewenangan pusat sebenarnya, ya, APBN. Nah, ini tentu kami nanti bersama-sama dengan teman-teman akan mengajukan ini bagaimana irigasi tersier bisa maksimal, sehingga petani tidak ada lagi yang gagal panen, ya. Ibu-ibu KWT kalau airnya cukup, nanam cabai juga semangat, kan gitu ya. Sehingga kalau semuanya semangat, ya, air kecukupan, bahan-bahan kecukupan, pupuk dan macam sebagainya, ya, ini semuanya siap. Tentu kita tinggal melakukan pendampingan dan harapan kami ini akan secepatnya terselesaikan, ya, agar petani dan kelompok-kelompok tani, ibu-ibu KWT ini semua bisa sejahtera. Begitu kira-kira, Pak. Amin. Dari Pak Kier sudah memberikan harapannya, dari Pak Joko mewakili Dinas Pertanian. Ya, mungkin dari Dinas Pertanian ya di Kabupaten Sleman tadi kami selalu mengajak, selalu mendorong kepada masyarakat secara khusus di Kabupaten Sleman untuk tetap mari secara bersama-sama untuk mengelola pekarangan kita masing-masing dengan menanam. Kita suka menanam seperti itu ya. Jadi nanti dari awalnya suka menanam itu, insya Allah ketahanan pangan di Kabupaten Sleman akan tetap selalu terjaga seperti itu. Ya, dan setiap kunjungannya Pak Kier dan Pak Joko nanti bakal ada oleh-oleh ya, seperti itu ya. Sukses Bapak-bapak untuk program ketahanan pangan di Kabupaten Sleman. Semoga selalu diberikan kelancaran ya dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk bisa memberikan kualitas sumber daya manusia yang bagus di Kabupaten Sleman. Terima kasih untuk anggota Dewan DPRD Kabupaten Sleman fraksi Gerindra Bapak Sodikul Kier untuk podcast kita kali ini, dan juga Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Bapak Joko Dwi Haryadi SPMSI. Dan demikian podcast Dialog Dewan kali ini yang disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTY FM dari Hits Tanpa Henti. Titi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.